Guys, Akhirnya jadi juga lo pindah ke rumah baru. enggak sih. Tapi masih capek beres-beresin bro. Tenang lah, aku bantuin. Udah, masuk ya. Tapi gue gak salah lama ya. Udah gak apa-apa. Lu juga mau pulang kok. Tapi gua. Oke, aku ada pembayaran dulu. Wah, gede juga rumah lo ya? Lumayan. Iya. Yaudah deh, gue harus balik sekarang kayaknya. Nah, katanya lu mau bantuin gua. Ini kan udah gue bantuin dan gue bilang tadi apa? Gue gak bisa lama-lama. Ya udah deh. Dua nih. Ya udah deh. Kenapa nih lampu? Kayaknya rumah lu bekas diskotik deh. Canda. Itu paling lu ganti juga udah bener kok. Ya, Deh. thank you ya bro. Yuk. Masa baru masuk harus ganti lampu sih? Nyala mati sih, makin horor di rumah. Kok bisa jatuh sendiri sih? Asli ini makin ngeri nih rumah. Wah, wah, wah. Apaan tuh barusan? Radek, andai saja Loh. Ngapain? Pak. Papa ngapain? Papa pasti masih nyalain aku atas kematian mama. Di pesawat tuh gak sama pengen ketemu Radit, pengen ketemu Papa. Kangen banget sama kalian. Iya, Papa kemarin juga suka ceritain soal mama. Dan kita kangen banget sama mama. Mama sih sombong kemarin nggak sore nggak ngajak. Pak, Arek mau motret dulu ya? Pak.
banget sih tuh cewek. Foto pakai kamera HP malam-malam. Kayaknya gue harus beraksi nih. Ih, Halo. Sorry. Lagi foto-foto ya? iya tapi nggak jadi-jadi. Ya kalau mau malam begini harus pakai blitz. Biar bagus. Tapi kelihatannya jadi nggak natural. Kalau mau natural pakai speed rendah. Tapi lu nggak boleh gerak, harus diem. Kalau nggak pasti fotonya blur. Oh gitu. Pantesan foto gue blur semua. Ya iyalah. Lo fotografer? Enggak, gue cuman hobi doang. Oh. Lagi narsis atau ngapain sih? Enggak, ini gue lagi mau bikin portfolio buat batik bikinan gue tuh. Oh, portfolio. Portfolio harus bagus dong fotonya, jangan pakai HP. Ya itu masalahnya. Kan emang harus pakai fotografer, terus harus ada foto modelnya. Cuman kan gue nggak punya biayanya, makanya model gue sendiri. Tapi pakai handphone, gitu deh. Kalau gue bantuin mau nggak? Bantuin. Lo mau fotoin gue? Pakai itu. Ya mau banget lah. Tapi bayarnya nggak sekarang ya? Ya emang gue kelihatan kayak orang susah apa? Udahlah, gak usah, gue ikhlas kok. Mau nggak nih? Mau lah. Udah. Fotoin. Yaudah yuk. Mas. Namanya siapa? Kenalan dulu dong. Gue Radek. Cantik. Radek. Makasih ya. Lo udah mau bantuin gue. Baik banget sih. Santai aja lagi. Kebetulan aja ada lu segitu. Tadi gue juga bingung mau ngapain. Gak mungkin gue fotoin capung. Ih, masa gue disamain nama capung. Cara doang. Enggak kok. Gue seneng bantuin lo. Makasih ya. Maaf nih. Gue cuma bisa naksir lo ketoprak. Gak apa-apa lagi, yang penting lo ikhlas. Ikhlas lah. Jadi batik bikin lo sendiri. Iya. Gue tuh emang hobi ngedesain baju. Ya yang jahit sih orang lain. Sekarang niatnya gue mau batik ini mau gue jual online. Baru niat. Keren. Tapi gue yakin kok batik lo bakalan laku. Desainnya bagus soalnya. Ih, amin. Itu jadi. Kalau nanti batik gue laku, gue bakal traktir lo abis-abisan apa aja deh, terserah lo. Tapi kalau mau ketoprak lagi juga gak apa-apa. Gue gak boleh request gitu. Boleh. Gue minta nomor lo dong. Boleh.
Adit. Adit. Aditnya tidur ya? Iya tidur, dia kecapean banget dari tadi. Ya ampun Rado, gue jadi ngerepotin lo. Makasih ya udah ngejagain Adit. Gak apa-apa, lagian kan gue juga seneng main sama Adit. Tadi kita main bola. Lo, ini kakinya kenapa? Ini tadi dia jatuh main bola. Kamu udah bangun ya? Kok bisa sih? Emangnya lo gak ngeliatin? Emangnya lo gak ngejagain gitu? Maaf. Tadi pas main bola gue gak ngeliat jatuhnya. Gue udah coba bawa ke dokter gue, tapi Aditnya gak mau. Kok bisa sampai gak ngeliat sih? Kamu sakit gak? Enggak apa-apa kok, Kak. Ayo udah kita masuk yuk. Biar gue bawain barang-barang lo. Gak usah, makasih. Yuk. Dadah, Dit. Pelan-pelan. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah dateng loh. Iyo. Barang aku yang ketinggalan kemarin di mana? Di kamar tuh, ambil aja. Oh. Kamu lagi apa sih? Sibuk banget. Foto-foto kamu agak tenan. Kok bisa? Biasanya ele, yang miring, gak bagus. Ini kok bagus sih? Bisa? Iyalah. Soalnya tadi ada yang fotoin cowok di fotografer. Oh alah, fotografer yang fotoin, ya pantes lah. Teman kamu? Baru kenal tadi, namanya Radek. Dia kasihan liatin gue foto sendirian, makanya dibantuin. Terus? Bah, makan ya? Pak, mau sampai kapan begini, Pak? Iya Mbak. Oh iya, kirim aja alamatnya langsung nanti. Iya nanti kita kirim barangnya. Iya COD Mbak. Iya terima kasih. Gue harus kasih tau Radek. Halo, cantik. Radek lo di mana? Gue mau cerita sama lo. Foto yang semalam langsung gue upload ke medsos. Dan dari pagi handphone gue tuh nggak berhenti bunyi. Iya mereka langsung order. Wah, bagus dong. Iya. Ini semua juga kan berkat foto lo. Enggak juga lah. Ini pasti karena rancangan lo bagus. Iya kan kalau fotonya jelek, nggak akan kelihatan juga bagusnya. Udah nggak usah liat profile. Pokoknya gue traktir lo ya. Mau kan? Iya. Kok gordennya pada kebuka sih? Perasaan udah gua tutup.
Aneh. Suara apaan tuh? Radek, Di sini lo ternyata. kita duduk sini yuk. Ayo. Sorry ya, gue ngajakin ketemuannya di kafe jamu kayak gini, nggak apa-apa kan? Biar irit. Gak apa-apa kali. Tapi seru juga ya. Gue baru tahu ada jamu kafe. Iya, ini punya teman gue namanya Gendis, itu dari Jawa. Dan dia suka banget hal-hal yang berbau Jawa, kayak jamu, keris, kraton. Ya termasuk batik yang gue jadi ketularan sekarang. Mana ya anaknya? Nanti gue kenalin deh kalau ada. Lo keren. Kok tiba-tiba ngomong kayak gitu? Iya, maksud gue lo masih kuliah sekarang dan lo udah punya usaha sendiri. Keren dong. Gue usaha itu bukan buat keren-kerenan. Justru gue jualan batik buat biaya kuliah. Belum juga gue harus biayain adik gue sekolah kelas 5 SD. Ya otomatis gue juga harus biayain sekolahnya dia. Karena nyokap gue tuh udah lama gak ada. Dan bokap gue udah 3 bulan lalu meninggal. Jadi otomatis gue harus biayain hidup gue dan adik gue. Sumpah, lo makin keren. Gue gak nyesel sama sekali bantu lo kemarin. Tapi gue harus tetap bayar jasa foto lo. Kemarin gue ada beberapa pesanan. Ya. Enggak, udah Chan, sorry. Gue gak bisa nerima duit lo, sorry. Gue gak bisa. Gue ikhlas bantuin lo, mendingan lo pakai duit itu buat ngembangin usaha lain, oke? Beneran nih? Ih, lu baik banget. Kebetulan nih gue emang punya niat buat bayar biaya sewa bazar di mall gitu setiap Sabtu Minggu. Gue sama Gedis mau jualan di sana. Ya udah, lo pakai duit lo aja. Tapi gue masih bingung. Gue kerepotan kalau harus ngurusin semuanya sendiri. Belum gue harus ninggalin adek gue. Terus gue juga belum masang banner di stand bazar itu. Terus Gue bakal bantuin lo. lu bantuin gue. Emangnya nggak ganggu kuliah lo atau kerjaan lo? Lo nyantai aja. Kuliah gue tinggal skripsi, jadi gue juga kebanyakan nyantai dan bangun di rumah. Tenang aja pokoknya, pasti gue bantuin. Ya ampun, lo baik banget sih. Makasih ya. Halo Ki. Radek, lo harus tolongin gue sekarang. Tolong gimana nih, gue lagi di luar sama temen. Lo tenang dulu dong, jangan gemetaran kayak gitu, kenapa sih? Ya udah gue ke situ ya. Tapi kalau lagi sakit. Enggak, pokoknya gue harus ke situ sekarang. Ya udah deh, gue tunggu. Sorry ya Chan, itu sahabat gue tadi. Dia tuh baru pindah kontrakan baru. Terus katanya di kontrakan barunya tuh ada setannya gitu. Makanya ketakutan. Dek, sumpah gue ngeliat hantu di rumah itu, Dek. Pokoknya gue nggak mau tahu. Lu sekarang harus ikut balik ke rumah sama gue. Ki, please lu tenang dulu sekarang ya. Kenalin, ini teman gue, Cantik. Cantik ini Rocky. Oh, gue Rocky. Kok siang-siang pakai kacamata, topi sama jaket gitu? Iya, dia tuh lagi sakit, gak bisa kena matahari.
Cantik, sorry banget, gue minta maaf banget sama lo. Radeknya boleh kan gue ajak pulang sekarang? Soalnya gue nggak bisa banget kalau di rumah sendirian kayak gini terus. Gak apa-apa kok. Radek, tapi lo besok jadi ikut ke bazar kan? Soalnya gue mau ngasih DP buat stand di bazar. Ya bisa-bisa aja sih. Yaudah gue cabut duluan nih, kan? Sorry. Tadi Radek barusan banget nutup teleponnya. Tapi kok temennya bisa langsung nyampe sini? Cepet banget lagi. Aneh. Ada aja lu. Mana hantunya? Nggak ada. Tadi tuh ada di sini, serius, gue nggak bohong. Sini mana? Ini nggak ada. Coba lu tunjukin, ada nggak? Tadi gue ngeliat ada anak kecil. Dari sini terus naik ke atas itu, seriusan. Ke atas. Lu nggak percaya amat sih? Coba gue lihat. Mana? Nggak ada, ngehayal kali lo. Lu percaya deh sama gue nggak mungkin bohong. Gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri, serius. Ki, lo tuh tahu sendiri ya, nyari kontrakan tuh susah. Lo tuh lagi sakit, udah deh, lo mendingan istirahat, ya. Nggak usah banyak alasan. Ya udah kalau gitu, gue tetap tinggal di sini tapi malam ini lo harus temenin gue tidur di sini ya. Hah? Helah, please. Ih, ya udah deh. Bojomu ndi? Bojoku sopo? Itu loh, kamu tadi mau ketemu siapa toh? Sopo namanya? Oh, pangeran bergudakan kamera. Oh, Radek. Udah pulang, telat. Ya, padahal aku mau lihat muka tampannya itu loh. Tapi beneran ya, kalau menurut aku kayaknya kamu jodoh deh sama dia. Apa bener Radek jodoh gue? Dia sih ganteng, baik. Terserah yang di atas aja deh. Bangun deh, Aduh, apa sih gue masih ngantuk. gue ngedenger suara aneh di dapur, cepetan. Suara Teko. Siapa yang nyalain Teko ya? Nggak tahu. Padahal kan kita dari semalam belum keluar kamar. Itu Apaan sih? itu hantu yang, aduh, itu hantu yang gue ceritain sama lu itu. Siapa tuh ya? Pak, Radek lagi bantuin temen jualan batik. Jadi mungkin bakalan sering-sering keluar dan bikin bazar. Tahu nggak, Pak? Dan Radek juga yang bantuin temen buat fotoin batiknya. Pak. Papa mau sampai kapan begini, Pak? Mama udah meninggal, dia nggak mungkin hidup lagi, Pak. Pak, oke, ini salah Radek, Pak. Radek yang udah bikin Mama meninggal, Pak. Dan Radek nggak bisa bikin Mama hidup lagi, Pak. Nah, gitu dong. Kali lagi. Berat ya? Bentar ya. Sini biar gue bantuin. Thank you. Tunggu, gue buka dulu. Ya. Oke. Tolong dikit deh. Kamu tolongin ambil yang satu lagi ya? Oke. Bisa deh, buka aja. Masih ada lagi. Adit, ya. Kakak berangkat dulu ya.
kamu jangan ngerepotin Karado terus. Enggak kok. Aku malahan suka bantuin Karado. Iya kan ya, Kak? Iya. Aduh, sorry ya. Gue kemarin sempat marah-marah ke lo. Dan sekarang gue juga sering banget titipin Adit. Iya, lo tau kan gue lagi ngerintis usaha. Ya udah sih santai aja, kan gue juga seneng main sama Adit. Lagian kan gue programmer, jadi kerja di rumah. Oh, emang usaha lo udah jalan ya? Iya, kemarin kita jualan di medsos, sekarang kita mau pergi ke bazar. Oh, di medsos. Kalau gitu gue boleh minta Instagram atau FB lo gitu, jadi gue bisa promoin ke teman-teman gue. Ya, udah. Nanti gue promoin ya. Thanks ya, Do. Gue berangkat dulu. Yaudah kita jalan yuk. Ya. Nah, gimana? Hati-hati ya. Ya. Hai. Hati. Cantik, seandainya gue bisa bantu lebih dari ini, gue pengen banget bisa dampingin hidup lo. Ya, silakan model barunya. Siapa yang jomblo terus? Enggak, ini Genis nih. Jomblo terus, udah lama lagi. Kenalin ini Genis. Hai. Halo, Gendis. Sebentar ya, sebentar. Wah, ini banyak banget pesanan yang masuk di sini nih. Bentar ya, gue balas-balasin ini dulu, nanti pada kabur lagi. Beda lu urusin online aja, biar di sini gue yang urusin, gue bantu. Oh, ya mas, aku tutup dulu ya. Nggak apa-apa nih. Kan gue udah berniat bantuin. Oh ya, sekalian gue minta Instagram sama kontak lu ya. Siapa tahu ada yang nyatet bentar. Lagi nggak? Udah kayaknya. Udah kan Genis semuanya? Udah toh. Wih, laku banget ya hari ini ya? Bukannya laku lagi, tapi hampir semua batik gue habis. Jamu aku juga dong, jamu pancan. Wow. Terus lo Sabtu depan jualan lagi dong? Iya, kalau emang laku kayak gini sih kayaknya tiap weekend gue bakal di bazar. Iya, tiap minggu kita di pasar, soalnya kita jomblo, kan? Sama dong. Ya udah, kalau gitu kalian berdua pacaran aja toh. Hah? Biar ngirit. Jadi kalau malam minggu nggak usah ke kafe, jualan aja di bazar kan? Ih, apaan sih emang anak SMP disuruh-suruh segala. Kalian Tahu nggak nih. mau. Udah mau tau, yakin? Ki, lo kok bisa di sini? Lu pakai segala nanya lagi. Ya gue nggak bisa lah ditinggalin terus-terusan di rumah sendirian. Hantu itu berisik banget, tahu nggak tiap hari. Gue kan jadi nggak bisa istirahat kalau kayak gini terus. Oh, gini. Gendis, temen gue kayaknya bisa bantuin lo deh. Soalnya dia tuh punya temen yang bisa ngeliat gitu kan, iya kan? Iya. Dis, tapi lo mau kan bantuin Rocky? Oh iya, sebelumnya kenalin dulu nih temen gue Rocky. Rocky ini Gendis. Oh iya, belum kenal. Hai, Gendis. Rocky.
Oh, yaudah. Berarti malam ini aku ke rumah kamu toh? Ya. Yaudah tenang aja, nanti biar temanku aku suruh sana aja langsung. Tapi Rocky nggak gigit ya? Bikin kan lo? Aja. Ya udah, kita ke rumah sekarang aja ya biar. Soalnya gue udah nggak kuat nih, gue pengen cepet-cepet diusir aja tuh hantu. Ya wes. Kalau gitu aku langsung ke rumah dia ya. Kamu tenang aja biar aku bantu. Kita duluan ya. Hati ya. Mana hantunya? Biasanya suka ada di sini. Teman kamu mana yang kata kamu ngerti sama begituan? Nggak tahu aku. Aku telepon nggak diangkat-angkat. Loh, percuma dong kamu kesini, kan yang ngerti begituan teman kamu. Tenang, ada aku. Kali aja aku ketularan, bisa usir hantu. Terus bentuk hantunya kayak gimana? Biasanya tuh ya, hantunya tuh anak kecil terus suka main-main di sini, lari-lari naik tangga kayak gitu. Terus suka buka-buka gorden gitu. Serem. Nah, tuh kan kayaknya setannya udah mulai datang deh. Suka mati-matian lampu gitu. Serem. Tenang. Kamu harus tenang. Gue ya. Tuh. Itu Dis. Tuh hantunya lewat. Itu loh adanya. Kamu tenang, kamu tunggu sini ya. Mau kemana? Udah, kamu tenang sini. Lu udah tinggalin sendirian lagi. Misi Pak, malam. Pak, saya mau tanya. Emangnya bener ya Pak, di sini suka ada hantu anak kecil? Iya Mbak, kata ibu yang punya rumah, di sini sering ada penampakan, tapi bukan anak kecil, cowok muda. Cowok muda? Kadang 1, kadang 2 orang. Cowok muda? Iya. Mbak mau kemana? Oh, enggak Pak, ini saya ada keperluan aja sebentar. Ya, hati-hati ya Mbak ya. Jadi gimana? Tadi itu bukan hantu, itu hansip. Terus? Pak Hansip bilang, ibu yang punya rumah juga bilang di sini ada penampakan. Tapi bukan anak kecil, hantunya anak muda, cowok. Kok hantunya cowok? Nggak tahu aku juga. Aduh Radek, gue nggak tahu deh gimana caranya terima kasih sama lo, karena lo dari awal udah bantuin gue dan sekarang juga lo bantuin jualan di bazar. Gue juga seneng kok bantuin lo. Makasih ya. Oh, kayaknya gue harus balik duluan deh. Mau gue anter? Enggak usah, ngapain lu anterin? Emang gue anak kecil apa? Yaudah deh, gue duluan. Dah. Bye. Bener yang Gendis bilang, mungkin Radek cocok jadi pacar gue. Dia baik, gue nyaman sama dia. Dan pacaran sama dia gak bakal ngeganggu usaha gue. Dia ngedukung malahan. Cantik. Hai, adik tidur. Oh, iya udah. Gimana jualan lo? Alhamdulillah, laku banget. Gue udah promoin lo ke temen-temen gue tuh. Oh ya? Ya ampun, makasih ya. Jadi gue boleh ya sekali-sekali main ke bazar lo? Boleh, tapi kan gue di sana tuh sibuk banget. Nanti yang ada gue malah nyuekin lo. Oh iya. Gue masuk dulu ya, ngantuk banget. Oh yaudah, gue anterin Adit ke dalam ya. Yuk. Cantik, kapan sih lo bisa benar-benar lihat gue? Bukan gue sebagai orang yang cuma lo titipin Adit, tapi cowok yang perhatian sama lo. Berdiriku di sini hanya untukmu dan yakinkanku untuk memilihmu dalam hati
kecilku, inginkan kamu, berharap untuk dapat bersamamu. Aku kan ada untuk dirimu dan bertahan untukmu. Terlukis indah raut wajahmu dalam benakku, berikan ku cinta terindah yang hanya untukku. Tertulis indah puisi cinta dalam hatiku, dan aku yakin kau memanglah pilihan hatiku. Udah beres nih. Iya. Kapan banget ya? Tapi gue seneng jualannya banyak yang laku. Bener ya kata Gendis? Cuman kita yang malam mingguan bareng, tapi nggak pacaran. Yoi, malam minggu keramat. Keramat khusus buat kita berdua. Radek gak punya pacar. Dia kan baik banget ke gue. Apa dia gak pernah kepikiran naksir gue ya? Duh, kok gue jadi mikir kayak gini sih? Kenapa? Enggak. Gue cuman mikir, pasti orang tua gue seneng liat gue bisa mandiri. Pasti lah. Orang gue juga salut sama lo. Lo nggak mau bawain batik buat nyokap lo? Nyokap gue udah meninggal. Sorry banget. Kalau bokap lo? Bokap gue masih ada sih, cuman kita nggak pernah ngobrol. Kenapa? Dulu gue jemput nyokap pakai mobil. Terus mobil gue tabrakan dan nyokap gue meninggal pas kejadian itu. Sejak saat itu bokap gue udah gak pernah ngobrol lagi sama gue. Mungkin bokap gue nyalain gue atas kejadian itu. Sebentar ya. Halo. Iya benar, ini dengan Cantik. Ini dari mana ya? Saya dari panitia fashion show Mbak, dengan tema Zamrud Katulistiwa. Kita mau mengabarkan kalau rancangan baju Mbak Santi terpilih sebagai peserta fashion show yang akan diselenggarakan pada bulan Januari 2018 Mbak. Apaan? Iya Mbak, terus saya harus gimana? Jadi, Mbak Santi harus merancang 10 baju batik baru untuk dipentaskan di acara fashion show itu Mbak. Untuk teknisnya nanti kami akan email ya. Sementara itu dulu ya Mbak yang bisa saya kasih tahu. Iya Mbak, terima kasih ya. What? Fashion show? Iya bener. Katanya rancangan gue kepilih untuk ikutan fashion show. Tapi padahal gue gak pernah ngerasa daftar. Mungkin dari sosmed lo kali. Iya bisa jadi sih. Gue seneng banget. Selamat ya. Kamu gak nyangka. Aku ini bukan. Belum dijadian ya? Ngaku. Ini sini. Lo dengerin dulu. Iya. Diundang buat acara fashion show. Serius? Selamat ya. Gimana kabar lo?
Baik gue. Sekarang gue udah bisa istirahat. Badan gue juga udah mendingan sekarang. Sekarang lu udah gak diganggu kan sama hantu-hantuan itu? Ya masih ada sih sebenarnya, cuman ya gue cuekin aja. Kadang mereka suka bukain gordeng terus suka berisik-berisik kayak gitu, tapi ya bener kata lu. Yang penting kan mereka nggak gangguin gue lagi. Nah, berarti sekarang lu udah kebal sama hantu-hantuan. Iya. Gimana lu sama Cantik? Ya, dia rajin banget. Gue tambah salut sama dia. Lo tau nggak? Baju batik dia itu kepilih buat fashion show. Dan lo diundang buat datang acara dia. Bro, kayaknya gue harus ngobrol serius nih sama lo. Gue ngerasa ada yang aneh dengan gue. Sorry. Lebih tepatnya ada yang aneh dengan kita berdua. Bukanlah manusia sempurna, bukan malaikat yang tak pernah salah. Maksud lo? Tapi aku tak sejahat seperti yang kau bilang. Ampun Adit, kenapa tidur di sini? Iya, tadi Adit ngotot pengen pulang, jadi gue bawa pulang, ternyata pintunya dikunci, jadi ketiduran di sini deh. Ya ampun, yaudah lain kali kalau gue titipin Adit, gue juga titipin kunci ke lo ya. Iya, nyantai aja. Wih, gimana usaha butik lo? Ada kabar bagus. Hah? Terus? Batik rancangan gue itu terpilih jadi peserta untuk fashion show. Oh iya? Serius? Iya, dan PR-nya sekarang gue harus ngedesain 10 baju batik yang baru. Wah, tambah semangat dong. Iya dong. Ayo, bantuin semangat gue ya. aja. Iya. Boleh lah, boleh tuh. Bagus dong. Hai. Jadi tadi malam gue udah mikirin semuanya. Gue udah tahu apa aja yang harus gue lakuin. Gue harus bikin 10 rancangan model baju batik baru. Ya walaupun gue masih bingung sih harus ngapain aja, tapi kan yang penting gue nggak boleh. Dari tadi kamu ngomong diulang-ulang toh. Mendingan sekarang kamu keluar dulu Ki. Sama Rade cari angin dulu, ya. Kamu tenang dulu, pokoknya aku soalnya mau ke dapur dulu ya. Diulang-ulang gimana sih? Kenapa sih, ada apa sih? Nggak muter-muter, gue serius. Iya, gue tahu. Ya udah, mendingan sekarang kita nyantai dulu, kita duduk di situ. Oke? Gendis bener. Gue itu sebenarnya stres banget ngadepin fashion show ini. Lu, kepala gue tuh butek. Semalam gue udah mikirin, tapi yang ada gue tambah bingung. Gue panik banget, gue nggak tahu mesti ngapain. Chan, denger ini. Gua sama Gendis udah bikin rencana kerja buat lo. Buat fashion show itu, nih lu lihat. Ya ampun, Radek. Iya, ini bener banget kayak gini. Ya, jadi sekarang lo tinggal ngerjain semuanya. Ini Allah sama Gendis yang bikin. Ya, gitulah.
Ting. Kalian berdua gimana jeleknya? Gue sih gak terlalu gini nih. Tapi kayak ini bagus deh. Rade, kamu tuh ngomong sembarangan. Ini tuh bagus banget. Wah. Beneran bagus? Iya bener, ini tuh bukan bagus lagi tapi bagus banget. Nget. Aku tuh sampai udah percaya loh ini kamu yang bikin. Masa sih? Iya. Iya udah kalau gitu gue tinggal hubungin tukang polanya terus ke tukang jahit. Tapi lu scan dulu gambarnya, terus lu kirim dulu ke panitia. Lo bantuin ya, aku kan mau hubungin tukang pola. Gimana tuh kabar si Rocky? Aku udah lama loh nggak tahu kabar dia. Ya kabarnya baik kok. Dia sekarang udah betah di kontrakan. Aku mau nengok dia ya, boleh kan? Boleh lah, dia pasti senang ada temennya. Tumbenan kamu kesini. Bukannya kalian lagi pada sibuk siapin buat fashion show? Ya aku sih nggak sibuk-sibuk amat. Cantik tuh yang sibuk. Tuh sama teman kamu si Ade. Oh, kamu mau minum apa? Apa aja? Ini aja. Ini aja deh, biar gampang. Oke. Kata Rade, kamu lagi sakit ya? Sakit apa toh? Biasalah, memang sekarang lagi musim sakit kan. Jadi kayak gini lah. Agak gak enak badan sedikit. Kamu sakit? Udah pulang aja ke orang tua kamu. Orang tua aku kan di Padang. Ya jauh, lagian aku juga gak mau ngerepotin mereka terus. Mau aku antar ke dokter? Gak usah, udah ke dokter kok aku kemarin.
Aku udah baik-baik aja kok. Cuman sedikit butuh istirahat aja. Belakangan ini Radek sering sama Cantik melulu ya? Iya, itu loh si Radek tuh lagi bantuin Cantik buat dia urus-urus fashion show. Itu nggak ada dia. Iya sih, cuman ya aku khawatirnya gimana ya? Namanya perempuan kan dia suka kebawa perasaan kayak gitu. Gua gak mau aja kalau Cantik nanti kebawa perasaan sama Radek. Emangnya kenapa tuh kalau mereka pacaran? Aku lihat sih mereka berdua tuh cocok. Aku kenal Cantik udah lama. Ya iya sih, tapi gimana ya? Ya pokoknya aku khawatir aja kalau nanti jadi gimana-gimana gitu. Ya, gimana menurut kalian? Bagus banget. Aku tuh sampai nggak percaya loh ini kamu yang bikin. Cantik, kamu tuh udah pantas ke fashion show besok. Oh, sedih. Kan? Iya Cantik, itu bener banget. Ini tuh keren banget. Gua gak nyangka bahwa hasilnya bisa sekeren ini. Chan, lo emang berbakat. Ini semua kan berkat kerja kalian, lo semua udah bantuin gue. Iya. Oh iya, kalian boleh ganti baju sekarang. Ini tolong anterin ya. Chan, kayaknya gue harus balik sekarang. Gue harus anterin Rocky balik, gak apa-apa ya? Iya, iya. Oh iya, lo jangan panik lagi. Gue yakin lo besok pasti sukses. Ini juga kan berkat lo. Hey, ini tuh semua kerja keras lo. Dan besok itu ada pembuktian lo. Lakukan yang terbaik. Tunggu. Nanti daripada lupa, nih, gue kasih sekarang ya undangan VIP-nya. Oh, Jangan sampai nggak dateng ya. pasti gue datang kok. Beres. Jadi gue balik dulu ya. Peace, gue. Dah. Bye. Jenis, tadi model itu dari mana? Oh, aku yang bawa. Tuh, udah deh suruh aku ambil modal di Rado. Kayaknya Radit tuh udah nyiapin semuanya ya buat gue. Ya, dia perhatian banget sama kamu. Dia baik banget. Jenis, lu kan dulu sering ngomong kalau Radek tuh cocok buat gue. Kayaknya gue makin sadar deh kalau Radek yang udah bikin gue kayak sekarang ini. Kamu beneran suka sama Rade? Iya, gue juga nggak tahu sih. Tapi yang pasti gue nyaman sama dia. Dia tahu semua yang gue butuhin dan gue juga butuh dia. Bener apa yang lo bilang, kalau Radek yang udah bikin gue begini, dia udah ngebantu gue
Dia udah bikin usaha gue maju, dia udah bikin gue bisa biayain kuliah gue sendiri, gue bisa biayain sekolah adik gue. Iya. Dia baik banget sama gue. Iya. Gue suka sama Radek. Tapi gue nggak tahu gimana perasaan Radek ke gue. Udah, kamu jangan sedih gitu dong, Cantik. Semua ada waktunya kok. Namanya perempuan kan ya suka kebawa perasaan kayak gitu, Mbak. Gak mau aja kalau Cantik nanti kebawa perasaan sama Rade. Kirain apa sih? Yaudah yuk. Kita lanjutin. Rado. Nanti, sorry gue ketiduran tadi. Adit kecapean jadi gue tiduran di sini aja. Adit, maaf ya ditinggal terus sama kakak. Besok terakhir deh. Besok lo pentas ya? Gimana persiapannya, udah lancar? Udah beres semuanya, tinggal besok. Soal model makasih ya. Iya, sama-sama, nyantai aja. Lagian gue juga seneng kok bisa bantu lo. Ya udah kalau gitu gue balik pulang ya. Aduh. Doain ya supaya besok acaranya lancar. Lo nggak perlu kok minta gue doain lo. Karena gue nggak pernah berhenti nyebut nama lo. Radek. Hai. Hai, Radek. Gue tebak lo pasti gak bisa tidur kan? Oke, gue kesini. Iya nih, gue gak bisa tidur karena gue stres mikirin besok. Ya udah, gue temenin. Radek selalu tahu yang gue butuhin. Seandainya aja dia... Oh, jadi lu gak bisa tidur karena lu lapar. Yaudah, yuk. Mendingan sekarang kita nyari makan. Gimana? Boleh sih, tapi jangan kelamaan kali ya, soalnya Adit sendiri. Siap, bos. Ih, tuh kan ngeselin. Hatiku sedang berbunga-bunga karena cinta. Kau beriku keindahan dalam kisah hidup. Jangan gitu dong. Ku simpan dan kan ku jaga hingga Rese banget sih. akhir usia. Oh, makan ketoprak lagi. Sirami dengan kasih kemarin enak. sayang yang ku Pak, dulu ya. Pedas ya? fakta
Makasih. Kok gue masih belum ngantuk ya? Ya udah gue temenin. Tapi lu jangan lama-lama ya. Katanya besok mau bangun pagi. Gimana bokap lo? Ya gitu-gitu aja sih. Masih cuek sama gue. Kalau enggak, besok lo ajak aja ke fashion show. Jadi gue bisa kenal sama dia. Udah kayak mau ngenalin ke calon mertua aja. Ih, kalau bokap nyokap gue masih ada, gue pasti kenalin ke lo. Iya udah deh. Ntar coba gue ngomong ke dia. Adik, gue nyaman sama lo. Lo udah banyak ngebantu gue dan gue bisa seperti sekarang ini karena lo. Jadi maksud lo? Gue butuh lo, Radit. Gue takut setelah semua ini selesai, lo bakal ninggalin gue. Cat. Lo dengerin gue ya. Gue gak bakalan ninggalin lo. Kayak gue bilang tadi, lo anak yang mandiri. Lo harus percaya sama diri lo sendiri. Oke? Tanpa gue sekalipun, lo pasti bisa ngerjain ini semua sendiri. Lo harus yakin itu. Ya? Hadirin, mari kita sambut karya dari Candi Wulandari. Radit, lo di mana sih? Gue butuh lo sekarang. Bapak-bapak yang di sebelah genis itu siapa ya?
batik rencangan gue bisa dipentas ini cepat. Gue bakal cepet. Bener ya kata Ladri? Kamu tuh sebenarnya bisa. Kamu harus percaya diri ya. Radik mana ya? Kok dari tadi gue nggak ngeliat dia? Dia ngubungin lo nggak? Aku udah tahu Cantik. Dia nggak ada di sini. Mana ya dia? Cantik, selamat ya. Saya bapaknya Radik. Saya datang ke sini untuk mewakili Radik. Ya ampun Om, terima kasih banyak ya udah datang. Radiknya mana? Maksud kamu Radik datang ke acara ini? Iya Om. Kalian semua nggak tahu. Radik itu udah nggak ada. Maksud Om? Radik itu sudah meninggal 3 bulan lalu. Mulanya aku percaya kau kan tulus mencintaiku. Aku salah memilihmu. Aku berharap kan sembuhkan luka. Udah ya, lu gak boleh sedih kayak gini dong. Rado lo gak ngerti. Sama ini Radik yang udah ngebantuin gue semuanya. Dari mulai foto, jualan online, jualan di bazar, dan sampai fashion show ini. Semua itu atas bantuan Radik. Cintaku Semuanya sudah terjadi. Sekarang kita tinggal ambil hikmahnya aja. Ini foto Radek dan ibunya. Boleh saya lihat Om? Pak, gimana keadaan ayah saya? Iya benar. Kamu yang sabar ya, korban dan keluarga, anak dan ibu. Ayah saya meninggal, Pak. Om, apa istri Om dan Radek meninggal hari Sabtu, tanggal 13? Iya benar. Kamu tahu dari mana? Mobil yang ditumpangi Radek itu mobil yang menabrak mobil ayah saya, Om. Cantik. Seperti Om bilang, semua kejadian yang kamu alami pasti ada hikmahnya. Kalian semua mau nggak nemenin Om bertemu dengan Radek? Orang yang salah, kau kekasih sahabatku. Rinduku ini bagaikan di ujung hati. Cinta ini bagai ilusi yang tak bertepi. Radek, Papa janji, Papa akan melupakan semua kesedihan ini dan akan melanjutkan hidup Papa setelah kehilangan kamu dan mama kamu. Radek, terima kasih buat semua yang lo udah lakuin untuk gue. Bersama lo,
adalah hal yang paling indah dalam hidupku. Permisi. Sepada. Rocky. Ini aku Gendis. Ya, Mbak. Permisi, Mbak. Rocky-nya ada? Maaf, Mbak. Di sini nggak ada yang namanya Rocky, Mbak. Nggak mungkin. Oh, saya waktu itu ketemu Rocky kok di sini. Mbak siapanya ya? Saya ini yang punya rumah ini. Saya sama suami saya baru beli 3 bulan yang lalu. Tapi saya baru pindah kemarin. Jadi, nggak ada laki-laki seumuran saya? Nggak ada, Mbak. Waduh, kok jadi serem banget ya? Anak saya emang pernah bilang sama saya ada penampakan 2 orang pemuda. Tapi yang sering itu laki-laki sendirian, Mbak. Anak saya juga menemukan fotonya. Tunggu sebentar ya, Mbak. Ini, Mbak. Gue kenal Radek setahun yang lalu. Waktu itu gue terima kerjaan bikin company profile online. Gue yang bikin website, Radek yang masuk foto, dan Rocky yang desain tampilan websitenya. Semenjak itu kita sering kerja sama bareng. Dan mereka sering nginep di rumah gue kok. Tapi setelah Rocky meninggal, gue lost kontak sama Radek. Meninggal? Iya. Rocky meninggal 3 bulan setelah Radek tabrakan. Dia udah lama mengidap penyakit kanker kulit. Rocky tuh nggak bisa kena sinar matahari. Jadi orang yang dia bilang hantu itu yang baru beli rumah dia itu? Dan dia sendiri udah meninggal? Iya. Rocky tuh emang penakut sama hantu. Lo kenapa nggak cerita? Ya karena gue pikir semuanya wajar. Walaupun gue sendiri pun kaget. Radek tiba-tiba dateng dan deket sama lo. Ya gue pikir Radek suka sama lo. Jadi gue sebagai teman cuma bisa dukung dia. Ya, gue mau gimana coba? Radek, kenapa lo cuma sesaat hadir dalam hidup gue? Berdiriku di sini hanya untukmu dan yakinkanku untuk memilihmu. Dalam hati kecilku inginkan kamu, berharap untuk dapat bersamamu. Aku kan ada untuk dirimu dan bertahan untukmu. Terlukis indah raut wajahmu dalam benakku, berikan ku cinta terindah yang hanya untukku. Tertulis indah puisi cinta dalam hatiku. Enggak, aku nggak pernah lupain jasanya Gendis.
Tapi lo selalu bilang kalau semua ini itu karena Radek. Lo nggak tahu gimana kerja kerasnya Gendis buat lo. Maafin gue, Gendis. Dan gue juga ngebantuin lo. Gue yang nambahin followers di Instagram lo. Dan di semua sosial media lo. Jadi, usaha gue laku gara-gara lo? Gue programmer. Itu kerjaan gue. Dan gue juga yang daftarin lo ke fashion show. Panitianya teman gue. Dan yang megang acara live streaming di internet tuh gue. Yuk, maafin gue. Sebenarnya gue gak pengen ngasih tau semua ini ke lo. Tapi ngeliat lo sedih kayak begini, ngeliat lo gak ngehargain orang kayak begini, gue juga jadi sedih, Cantik. Dan gue gak pengen lo sedih kayak begini. Gue cuma minta satu dari lo. Gue pengen lo tuh percaya diri kalau lo tuh bisa ngerjain ini semua. Itu aja kok. Kamu gak sendirian. Kita selalu ada buat kamu. Semangat ya. Makasih ya. Makasih. Aduh, jangan gangguin gue. Gue lagi serius. Ini gue. Sendiri di dalam Radek. Chan, sorry ya. Gue selama ini gak terus terang sama lo. Gue udah tahu kalau gue udah meninggal. Setelah Rocky cerita ke gue kalau sebenarnya Ternyata benar kecurigaan lo. Kalau selama ini kita berdua tuh udah meninggal. Dan hantu yang selama ini sering gue lihat di rumah, mereka tuh manusia biasa. Malah gue lah hantunya di sini. tapi kenapa Cantik bisa lihat? Soal itu, lo harus cari tahu sendiri jawaban. Lo gak perlu jelasin apa-apa. Gue udah tahu semuanya. Ini bukan salahku. Ini udah takdir kita. Chan, lo harus tahu. Gue seneng. Gue seneng liat lo maju, liat lo bangkit. Sorry kalau gue nggak bisa mencintai lo secara utuh. Gue minta tolong sama lo. Terus lo jagain Cantik buat gue. Ya Dek, gue janji gue bakal jagain Cantik buat lo. Dan Dis, lo mau kan nengokin Rocky terus? Rocky sampai sekarang masih gentayangan. Dia juga bingung kenapa bisa gitu. Dan gue pikir semua ini ada hubungannya sama lo, karena lo bisa lihat awalnya Rocky. Hubungannya sama aku. Tapi
Please, Dis. Kamu tenang aja. Aku pasti akan tengok Rob. Chan, gue juga mau berterima kasih sama lo. Lo udah bikin bokap gue lupa sama kesedihannya. Thank you juga buat semua waktu lo selama ini. Mungkin sekarang gue bisa panggil dengan tenang. Lo, please jangan lupa jaga kesehatan. Kita masih bekerja terus. Oke? Gue dulu. Jangan sedih. Doain aja, biar adik bisa tenang di sana. Gendis, doain gue di sana ya. Kalau gue udah sukses, gue pasti bakal ngajak lo ke Jepang. Aku nggak suka ke luar negeri, di Jawa aja. Tetap. Rado. Cantik. Bentar lagi Cantik bakal banyak fans, banyak pacar yang mau sama dia. Apaan sih? Gendis bener. Cantik. Gue gak pengen kehilangan banyak waktu lagi sama lo. Selama ini, selama gue kenal sama lo, itu udah cukup buat ngeyakinin gue kalau lo harus jadi pacar gue. Harus. Emangnya lo yakin banget gue mau? Emang lo nggak mau? Lo mau kan? Satu hadiah lagi buat lo. Cinta itu adalah pengorbanan. Dan lo adalah pria yang rela berkorban buat lo. Gimana? Aduh, maaf. Ya udah, nggak apa-apa kok. Gue bisa ngerti kalau mungkin lo nggak bisa lupain Radek. Maaf kalau gue nggak pernah sadar betapa besarnya cinta lo